Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa 'abdihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'dihi, amma ba'd. Fa'alam ayyuhal haris ala iktibasil ilmi al-mudhiru min nafsihi sidqar ragbati fih wa farta ta'atushi ilaih annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata taqaddum ala al-aqran wa istimarata wujuhin nasi ilaik wa jam'a khutamid dunya wa anta sa'in fi hadmi dinik wa ihlaki nafsik wa ba'i akhiratik bi dunya. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mengkaji daripada kitab Bidayatul Hidayah. Dan kitab Bidayatul Hidayah ini adalah salah satu karangan seorang ulama besar, yaitu Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum kita mengkaji daripada kitab Bidayatul Hidayah, perlu sedikit kita ketahui siapa sih Al-Imam Ghazali tersebut. Al-Imam Ghazali ini adalah seorang ulama yang alim saleh. Bahkan beliau dijuluki Hujjatul Islam. Ketika seorang ulama mendapatkan predikat Hujjatul Islam, adalah seorang ulama yang mampu hafal mencapai 300.000 hadis beserta matan syarahnya, beserta rawinya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di bawahnya Hujjatul Islam adalah Al-Hafidh. Al-Hafidh ini dimiliki oleh seorang ulama yang mampu hafal mencapai 100.000 hadis beserta matan syarahnya, beserta rawinya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di zaman sekarang ini seperti sering kita dengar adalah Al-Habib Umar Al-Hafidh. Al-Habib Umar Al-Hafidh, kenapa beliau dijuluki Al-Hafidh? Karena beliau mampu hafal mencapai 100.000 hadis beserta matan syarahnya, beserta rawinya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Dan beliau Al-Imam Ghazali ini adalah seorang ulama, bukan hanya ulama lahir saja, akan tetapi beliau adalah ulama secara batin. Dan beliau seorang ulama yang sangat saleh. Bahkan beliau mempunyai banyak sekali daripada karamah di dalam kehidupannya. Salah satu kejadian adalah ketika beliau ditanya oleh ulama pada zamannya pada waktu itu, "Wahai Imam, bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa hadis yang Anda tulis ini sahih, bahwa hadis yang Anda tulis ini adalah hasan atau dhaif, bahkan bisa jadi hadis yang Anda tulis adalah hadis yang palsu atau maudhu?" Kata Imam Ghazali, "Saya bisa mengetahuinya hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, bahkan hadis ini adalah palsu dari bau daripada hadis tersebut." Ketika hadis tersebut baunya wangi sekali, berarti ini adalah hadis yang sahih. Oh, ini adalah hadis yang hasan. Oh, ini adalah hadis yang dhaif. Oh, ini adalah baunya tidak enak, ini busuk sekali. Oh, ini adalah hadis yang maudhu, palsu. Selain beliau mengetahui hadis secara thariqatul mukasyafah, yaitu jalan mukasyafah, beliau juga mengetahui daripada hadis tersebut sahih atau hasan atau dhaif, juga dengan mengetahui dengan ilmu daripada hadis atau ilmu usulul hadis. Ikhwani rahimakumullah, bahwa Al-Imam Ghazali ini adalah sering kita dengar di telinga kita, mungkin bagi kita sudah faham Al-Imam Ghazali. Sebenarnya siapa sih namanya Al-Imam Ghazali? Al-Imam Ghazali ini punya nama adalah Muhammad punya bapak, Al-Imam Ghazali punya bapak namanya Muhammad. Bapaknya
Al-Imam Ghazali namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, punya bapak lagi namanya Muhammad, atau kakaknya Al-Imam Ghazali adalah namanya Muhammad. Dan nama Muhammad ini mempunyai keberkahan tersendiri yang seperti kita pernah membaca di dalam kitab Al-Bajuri tentang hadis Nabi Muhammad SAW, keutamaan seseorang yang dinamai dengan nama seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Imam Ghazali ini adalah seorang ulama yang sangat sederhana sekali, sangat soleh, sangat sederhana, sangat zuhud. Dan bapaknya adalah orang biasa, bukan ulama besar, bukan orang yang terpandang pada waktu itu. Bahkan beliau punya seorang ayah, Al-Ghazal, tukang pemintal daripada bulu domba. Kebetulan beliau lahir di Ghazalah pada waktu itu, dan kebetulan bapaknya adalah seorang pemintal bulu domba. Kenapa beliau mempunyai seorang anak yang sangat soleh, sangat alim? Ada saudara-saudaranya, tetangganya tanya kepada bapaknya, kok Anda bisa punya anak yang sangat soleh, sangat alim? Jawabannya bapaknya Al-Imam Ghazali, yaitu ketika saya ini senang sama orang soleh, saya senang dengan orang-orang yang baik. Ketika saya hadir pengajian dan kebetulan di situ yang mengisi adalah ulama ahli hadis, setiap saya mendengarkan daripada pengajian, hati saya selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan anak-anak saya menjadi seperti beliau, menjadi ulama ahli hadis. Di suatu saat beliau hadir di suatu pengajian dan ternyata yang mengisi adalah ulama ahli fikih. Beliau pun selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan anak saya seperti beliau ahli fikih. Dan kebetulan kalau beliau hadir di pengajian yang mengisi adalah ahli Quran, beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan anak-anak saya menjadi orang yang saleh, alim, ahli Quran, hafal Al-Quran dan lain sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada barokahnya husnudzon beliau, kecintaan beliau dengan orang-orang yang soleh, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang beliau mohonkan kepada Allah. Salah satunya diwujudkan, yaitu Al-Imam Ghazali Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dengan sedikit mengkaji daripada atau mengetahui sejarah sedikit daripada Imam Ghazali, karena ada di dzikir sholihin tanzilur rahmah. Karena ketika diceritakan sejarahnya orang-orang yang soleh, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.